Dalam kurikulum 2022, terdapat beberapa istilah baru yang belum ada dalam kurikulum 2013 sebelumnya. Istilah-istilah baru ini akan sering ditemui oleh guru dalam menyusun dan menerapkan kurikulum 2022 nantinya. Berikut ini beberapa istilah baru dalam kurikulum 2022 dan belum ada dalam kurikulum 2013. Yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini juga mengganti KI dan KD dalam kurikulum 2013. Pengintegrasian antara segi pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga dapat membangun kompetensi yang utuh. Capaian pembelajaran setiap fase. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Pembagian fase dalam CP dapat digambarkan sebagai berikut. Fase A, pada umumnya SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B, pada umumnya SD kelas 3 sampai 4. Fase C, pada umumnya SD kelas 5 sampai 6. Fase D, pada umumnya SMP kelas 7 sampai kelas 9. Fase E, pada umumnya SMA kelas 10. Sedangkan untuk SLB, CP didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Pembagian fase dapat digambarkan sebagai berikut. Fase A, pada umumnya usia mental kurang dari sama dengan 7 tahun. Fase B, pada umumnya usia mental kurang lebih 8 tahun. Fase C, pada umumnya usia mental kurang lebih 8 tahun. Fase D, pada umumnya usia mental kurang lebih 9 tahun. Fase E, pada umumnya usia mental kurang lebih 10 tahun. Fase F, pada umumnya usia mental kurang lebih 10 tahun. Yang kedua, modul ajar atau RPP+. Modul ajar seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Intinya, modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Yang ketiga, teaching at the right level. Teaching at the right level adalah sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Teaching at the right level adalah proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Teaching at the right level memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung dengan cepat. Tanpa memandang usia atau kelas, pengajaran dimulai pada tingkat anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang benar. Metode teaching at the right level yang dikembangkan oleh Pratham pada awalnya dirancang dengan mengingat anak-anak yang telah mencapai sekolah dasar kelas 3, 4, atau 5, tetapi masih belum menguasai keterampilan dasar. Fokusnya adalah membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung. Yang keempat, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Selain itu, ATP sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Yang kelima,
Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, di antaranya: yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif.